Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan review ya, ngejelasin perbedaan nih, beberapa perbedaan yang saya buat reflektor H4 ini ya. Reflektor H4 semuanya menggunakan reflektor Narita. Naritanya ini reflektor Yamaha X-Red Old, mereknya Narita ya. Cuman untuk colokan atau dudukan H4 nya ini saya buat berbeda-beda ya, maksudnya stylenya ya, maksudnya apa sih bilangnya, gayanya atau cara ngebuatnya ya, atau tipenya sih sama ya. Ini menggunakan model seperti ini ya, yang bawaan pabrik ini juga. Nah kalau yang ini yang DIY ya, atau custom dari Paralon. Yang ini satu ya, cuman yang ini motifnya motif spider, kalau yang ini motif polos ya. Dan ini sengaja semua empat-empatnya ini belum dipasangin mika ya, karena kalau Narita dia mikanya kan gampang dilepas, gampang dilem gitu ya. Jadi ini sengaja nggak saya pasang dulu, ini masih bersih ya. Dia Narita emang dari sananya nggak ada lemnya, jadi gampang dibuka ya, mungkin untuk custom atau apa gitu ya. Saya dari awal beli Narita nggak pernah ada lemnya nih kalau reflektor X-Red ini. Oke, dan kemudian ini udah disediakan lampu H4 model model billet gitu ya, model Roji. Nah seperti ini, karena yang model satu lagi tuh yang biasa ya, yang standar itu, yang ininya dari seng atau dari plat, itu udah pasti bisa. Model yang kayak gini ya, ini kan sama-sama H4, cuman kan ini dia dari seng ya, ininya ringnya ya. Kalau ini kan dia dari plastik, jadi memiliki karakter berbeda, terutama dari ketebalan ini, ukuran ketebalannya ya. Oke, nanti kita tes satu persatu dan saya jelaskan kenapa dibuat sampai 4 begini ya. Ya sebenarnya selera ya, saya nggak pernah ngebikin jarang ngebikin. Ini ada bekas lem di sini, nggak pernah ngebikin mirip gitu ya. Pengennya yang berbeda-beda gitu, setiap reflektor memiliki karakter beda-beda. Ini ada lemnya nih di sini, gampang lah nanti itu dibersihkan. Oke, mulai dari sebelah sini dulu, yang sebelah kiri ya, sebelah sini. Ini H4 nya model yang seperti ini nih, mentahannya seperti ini, saya belum siapin lagi. Nah ini mentahannya seperti ini. Ini saat beli warnanya hitam ya, karena kemarin semua saat di unboxing saya tes-tesin gitu ya. Jadi ini ada yang kagak muat ya. Jadi ininya saat barang datang itu masih banyak bintik-bintiknya gitu ya, kayak kotor sih enggak, cuman dia kayak berkas serpihan-serpihan amplas gitu. Jadi di sini masih ada bintik-bintik pasir gitu ya, keterbangan tempelan sama serpihan amplas gitu. Nah kalau nggak dibersihin dia nggak masuk ininya nih tuh. Oh ini kan udah masuk ya, tadi sebelum dibersihin ininya kan padat banget tuh lihat ya, dia nggak bisa masuk karena masih ada amplas bintik-bintiknya di sebelah sini. Ini udah dibersihin tuh, ini udah rata nih dikinin ya. Tadinya sebelum di amplas saya pakai amplas kipas ya, model amplas kipas. Ini di sini masih ada bintik-bintiknya. Sebelah sininya juga nih, ini juga dibersihin tuh, masih ada putih-putihnya ya. Kalau nggak dibersihin dia nggak bisa masuk, khusus yang ini ya, yang model kayak gini nih, tuh ini kan udah enak tuh ya, ini rata tuh
sebelah sininya jadi nggak goyang. Nah kalau pakai yang ini sebelum dibersihin tuh pasti bisa masuk karena dia modelnya beda ya. Nah, tuh. Oke, ini juga lebih kecil kan ininya, diameter sininya nih. Tuh saya dimasukin tuh, lihat ya, masih banyak space. Tapi kalau pakai yang model ini kan padat banget tuh, lihat. Kalau nggak dibersihin dia nanti ketahan gitu sama bintik-bintiknya. Kalau yang ini kan gampang tuh, lihat masih banyak space nya. Nah ini jadi modelnya model pipa seperti ini ya. Nih, ini harganya kalau nggak salah 14.000 deh. Wah ini masih banyak lem-lemnya nih, kayaknya harus disemprot nanti nih kompresor nih ya. Nah ini dia kesamaan ya sama ini, cuman emang beda model. Yang ini model polos, yang ini model spider. Nah yang membedakan lagi warnanya ya, ini warna glossy, ini warna doff. Nah cuman kemarin mungkin saat nyemprot saya kebanyakan ini ya, kebanyakan maksudnya terlalu dekat atau kebanyakan catnya gitu ya, ke semprotnya terlalu dekat, atau mungkin ngecatnya malam-malam ya, jadi nggak begitu rapi dalamnya tuh, lihat ada kayak kulit jeruk gitu ya, kelihatan nggak? No ya, harusnya kan kalau rapi seperti ini ya. Tuh ini pakai doff ya, ini semi doff bukan doff. Kalau doff dia lebih apa bilangnya ya, lebih doff lagi. Gimana cara bahasanya ya, ini masih semi doff. Nah ini yang glossy, cuman glossinya ya gitu tuh, kayak permukaannya kayak ada kulit jeruknya. Nah tuh kelihatan nggak? Beda ya, kalau yang halus tuh seperti ini glossinya ya, permukaannya halus. Nah kalau ini dia nggak begitu halus ya, ada kulit jeruknya ya, nggak apa-apa lah ya. Nah sebenarnya ada lagi metode apa namanya pemasangannya ya. Ini kan metodenya sama semuanya. Saya menggunakan lingkaran luar ini, lingkaran luar yang ada di sini nih, untuk memasukkan di sini di reflektornya tuh, jadi posisinya permukaan ini kelihatan. Nah sebenarnya ada lagi metodenya, yaitu model seperti ini nih. Nah jadi nggak kelihatan ya ininya nih, permukaan giniannya nggak kelihatan nih, yang warna putih ini ya. Nah jadi model seperti ini ya, ada ya, cuman udah kejual ya, saya nggak bikin lagi. Tapi nanti bikin lagi sih pasti, nanti tahu kapan lah ya. Nah model seperti ini, cuman ini saya bikinnya pakai yang dudukan yang udah jadi ya, yang merek apa kemarin, KZB ya, apa gitu ya, XJB gitu ya. Nih ya, seperti ini yang dari PVC, ini bukan PVC, ini apa ya, PVC gitu kali ya, ya seperti itulah ya. Oke, jadi yang antara yang ini dengan yang ini, dia metode pemasangannya sama ya, apa namanya, dudukan yang digunakan juga sama, cuman yang beda adalah motifnya aja sih. Ini sama-sama Narita tuh ya, ada merek Naritanya. Kalau yang ini sama tuh, Narita juga, dan merek Naritanya. Nah, cuman nih sama kan ya, yang membedakan depannya ini tuh. Kalau yang ini spider. Nah kita tes ya, pasang ininya apa namanya, lampunya ya. Ini tinggal dicolok ke sini. Nah ini juga sebenarnya sebelumnya udah dirapihin ininya, di apa namanya, di amplas ya. Ini juga udah diamplas semua, tiga-tiganya saat barang datang tuh diamplas-amplasin, karena nggak muat kalau nggak diamplas. Kita masukkan ya, masanya harus hati-hati soalnya depannya udah ada dudukannya ya, udah ada jalurnya seperti ini. Oke, kita kunci, karena ini kan menggunakan kunci kawat custom seperti ini ya. Oke, terus satu lagi kita kunci. Nah jadi depannya nanti seperti ini tuh ya. Dan ini spider yang baru saya bikin ini ya,
konsepnya konsep baru, yaitu double spider ya. Ada-ada aja ya double spider. Jadi dua warnanya itu depan belakang, yang belakang merah, yang depan hitam. Konsep baru lah ya, mudah-mudahan bisa diterima ya. Nah, wah ini agak miring ya, tuh bisa di ini enggak ya? Tapi di sini udah rata tuh ya, di sini udah rata, harusnya di depan rata dong. Berarti yang salah bukan cetakannya, tapi yang salah lensanya. Kita lihat ya lensanya. Jadi sebenarnya lensanya kan bisa diatur ya posisinya, karena ini nih yang ini kan ada skrup 2 ya. Skrup 2 nya ini dia untuk nge-setting ya, ngekalibrasi tingkat kemiringannya nih. Nah, jadi ini tuh, skrup 2 ini dikendorin, nanti diputar ya sesuai dengan settingan lurus atau tidaknya ya. Ini kan agak nggak lurus ya, bisa dilihat nggak, dia jadi agak miring ke kiri sekitar 1 mili lah ya. Ya di sini juga udah kelihatan ininya nggak rata tuh, di sini sama di sini, ini agak ke atas, ini agak ke bawah. Ini tinggal di setting aja gampang. Nah kalau yang ini sama, cuman bedanya depannya dipolos. Nah seperti ini tuh kelihatannya ya. Oke. Nah, ini yang konsep pertama. Nah, ini masuknya tuh juga pas ya. Kalau belum diamplas dia nggak masuknya, nggak pas ya, kayak kesendat-sendat gitu, apalagi pas di ujung sini nih. Ini ujung sininya kan bisa diatur. Nah kalau nggak diatur, dia nanti tingkat ratanya nih kan ada kayak sambungan gitu ya, nanti dia nggak sama ya tingkat ratanya. Makanya ini harus dikalibrasi lagi nanti nih tingkat ratanya, supaya bisa masuk dengan sempurna. Nih tuh, oke. Ini kawatnya nggak saya pasang. Nah, seperti ini nanti modelnya ya, tinggal diatur saja kemiringannya. Nanti di cover extra-nya juga kan bisa diatur tingkat kemiringannya. Sebenarnya ini bisa dibuat lubang lagi di sini, lubang untuk ini kan dia modelnya ada skrup cat tambahan ya, 1 2 3. Cuman kalau ngebornya nggak hati-hati, ini bisa pecah giniannya. Jadi misalkan ini kan ditambahin lubang nih di sini tambahin lubang, sini tambahin lubang, sini tambahin lubang. Nah kalau menggunakan mata bor yang kegedean gitu ya, itu nanti bisa pecah ininya, karena dia kan PVC ya, PVC benar-benar paralon gitu. Jadi kalau kayak ketekan gitu meleduk, kayak bukan meleduk apa sih, retak gitu, trak gitu. Karena udah pengalaman, pernah saya bor ya, tapi yang ini sih bagian sini itu meretak gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa. Kalau nanti saya pakai mata bor 0, berapa gitu ya, yang penting lubangin dulu seperti ini. Oke, penasaran kira-kira cocok. Enggak, ini enggak miring, ininya aja yang miring, spidernya yang miring, jadi kayak kelihatan miring. Lihatnya di sini. Tapi kalau misalkan masih miring ya nanti tinggal diatur aja ininya nih. Ini dikedorin terus agak diputar dikit. Putarnya berarti tadi miringnya ke kiri, berarti putar ke kanan.
Oke, untuk yang tipe 1 ini udah saya jelaskan. Nah, kemudian yang tipe 2 ya, yang bukan pakai yang ini model paralon, tapi model yang bawaan pabrik. Sebentar saya siapin dulu. Nah, modelnya seperti ini ya. Kita keluar ini, cuman mereknya beda, bukan MT Star, tapi modelnya sama ya. Modelnya seperti ini, bawaan dari buatan pabrik. Ini, ya. Ini merek MT Star, itu merek KZB apakah KXJB gitu, KXJB mereknya ya. Oke. Nah, bisa dilihat ya bagian belakangnya dulu deh ya, biar lebih paham. Nah, itu ada mereknya tuh, XJB. Nah, bisa dilihat nih, itu ya sama ya. Cuman karena ini udah beberapa kali lapisan nih, ini warna hitamnya nih mungkin 4 kali saya semprot ya, karena kemarin tadinya ini warna hitamnya hitam apa tuh, yang hitam transparan tuh, hitam smoke ya, cuman hasilnya kurang bagus, jadi ditimpa lagi jadi hitam biasa, hitam apa nih bilangnya, hitam glossy ya, 9309 apa gitu, lupa kodenya. Nah, kalau ini cuman sekali atau 2 kali aja ya, jadi makanya tingkat glossy-nya beda ya antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Lihat ya, sama ya, sama-sama menggunakan dudukan model pawon pabrik seperti ini. H4 nya ini juga sama. Nah, yang membedakan adalah cara pasangnya atau cara instalasinya di reflektor ya. Ini sama-sama merek Narita reflektornya, ini sama-sama merek Narita ya. Nah, yang membedakan cara pasangnya, yang di sebelah sini dulu deh. Nah, yang sebelah sini adalah model lubang kecil ini seperti ini ya. Jadi yang saya buat adalah membuat lubang di reflektor ini diameternya segini nih. Coba kita ukur diameternya berapa ya. Nih, 1,46 inch, atau kalau dalam rupiah dalam mili sekitar 3,7 cm ya. Nggak bisa diukur di sebelah sini ya. Nih. Nah, ini bisa tuh ya, 3,7 3,8 ya, segitulah ya, intinya 3,8 3,7 sekian. Jadi yang dibuat lubangnya adalah yang lubang yang ini nih. Tuh ya, 38. Nih, lubang sininya nih ya. Nah, karena kan karena kan tebal ininya beda nih. Ini kan cuman segini nih, tuh lihat ya, berapa mili nih, nggak sampai 2 mili kayaknya ya, nggak sampai 5 mili, nggak tahu berapa, nggak bisa dihitung ya. Pokoknya tebalnya kan segini nih. Nah, yang paling merepotkan adalah supaya nggak terlihat tipis seperti yang ini nih. Tuh ya. Nah, pas sampai sudah masuk di sini, mau nggak mau harus dirapihkan ya seperti ini, karena kan kalau nggak dirapihkan nanti kelihatan sambungannya ya. Tapi emang nggak pengaruh sih sama kualitas cahaya, cuman nggak enak aja dilihatnya ya. Nah, di sini disambung nih ininya antara lingkaran yang bawaan reflektor dengan lingkaran yang bawaan dudukannya ini, supaya nggak ada gap gitu ya. Nih, ini kan sebelah sini. Nah, mana sih? Nih, tebalnya hanya segini tuh, sekitar 3 mili ya. Oh. Nah, karena ini udah nggak kelihatan ya, lihat tebalnya ya, karena ini udah disambungnya pakai lem juga sih,
pakai lem apa tuh yang 2 warna itu. Kemudian dirapihin atau diamplas lagi, karena kalau nggak diamplas sisa-sisa lem ketebalannya itu nggak sama ya. Ini kan minimal rata lah ya, walaupun nggak mulus ya. Ini diamplas nih supaya masuk nanti lampunya ya. Ya pokoknya intinya seperti ini. Nah kalau nggak model kayak gitu, dia cuman tipis seperti ini. Tuh kelihatan ya, bagian depannya tuh seperti ini. Nah yang bedakan lagi ya, karena ini kan model kecil ini ya, lubang kecil, dia masangnya itu dari belakang ya. Jadi masangnya ini diginiin gitu dari belakang, kemudian dilem. Nah, ini lemnya. Nah kalau yang ini nih, ini masangnya dari depan. Jadi masukin dari sini, dari depan reflektor, kemudian di lemnya di bagian sini tetap ya. Jadi beda cara masukinnya. Ini yang ini dia masukin dari belakang, bukan masukin justru ya, tinggal ditempel kemudian dilem. Kalau yang ini masukin dari depan, dilurusin kemudian dilem seperti ini hasilnya. Nah cara pemasangannya sama. Untuk yang ini tinggal masukin di sini. Nah ini nanti enaknya dilubangin lagi nih ya, karena ini kan dia lebih lebih tuh kendor gini ya. Cuman kalau udah pasang ginian sih nanti kuat ya, pasang ginian nih, pasang kawatnya kan bawaan dari pabrikannya nih. Kalau dipasang seperti ini dia udah kuat, nggak goyang lagi. Nah tuh seperti ini kan modelnya. Nah yang saya membingungkan adalah lubang ini tuh untuk apa gitu ya. Apakah emang untuk lubang ventilasi nih, yang lubang kotak itu ya. Ini kan sisanya ya, sisa dari ininya nih. Mungkin dibuat sengaja coakan untuk ngebuang angin dari sini kayaknya ya. Nih. Jadi dari sini dibuangnya ke sono, ke belakang itu nih. Ini kan kipas nih. Ya kebetulan ini kan lampu LED-nya yang kipasnya di body ya, bukan di sini nih. Biasanya kan ada yang di sini tuh, yang dia pakai modul lagi, pakai kabel. Nah ini bagian kipasnya ada di body, jadi ngebuangnya nanti keluarnya dari sini anginnya. Kalau menurut saya seperti itu. Nah terus kalau yang ini pasangnya gimana ya, sama seperti tadi. Saya balik nih. Nah ini ngebuang anginnya dari sini nanti tuh ya. Jadi modelnya nanti pasangnya jadinya seperti ini ya. Oke. Nah bagaimana dengan yang lubangnya kecil? Ini lubang yang kecilnya juga sudah karena kan ini tadinya ada coakan nih, ada coakan sambungan ya antara bagian depan sini. Ini kan tadinya ini ada lingkaran juga ya, cuma disambung dengan lingkaran yang ada di sini nih, lingkaran yang ini mana nih ya, lingkaran yang ini. Wah, nah lingkaran yang ini tuh. Nah jadi mau nggak mau ini saya tutup nih tuh ya. Sebenarnya nggak ditutup juga nggak apa-apa, cuman kemarin karena ngelemnya kebanyakan gitu ya, jadi ya ditutup aja deh ya, sehingga ketika ini dimasukkan, nah seperti ini lubangnya jadi kecil. Tetap ada lubang ya, tetap ada lubang pembuangan anginnya nih. Jadi ini saya bikin coakannya lebih kecil gitu, karena kalau saya mikirnya kalau terlalu besar seperti ini berarti kan debu bisa keluar masuk, atau air mungkin amit-amit bisa keluar masuk juga nih. Makanya saya bikin kecil seperti ini. Ini kayak ada turunan gitu kan, coaknya saya kecilin gitu. Nah nanti ketika dipasang nah, seperti ini tuh. Nanti tinggal dibor lagi. Ini kalau mau pakai model skrup ini 1, 2, 3 tinggal dibor. Nah, nanti hasil seperti ini, dia lebih lebih halus ya kelihatannya tuh. Jadi nggak ada kayak lingkaran besarnya nih. Ini kalau dari depan seperti ini,
Nah kalau pakai modelnya seperti ini, yang metode yang satu lagi, kalau dilihat dari depannya dia coakannya kayak gede gitu kan tuh. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasannya. Tinggal nanti disemprot satu persatu pakai kompresor untuk menghilangkan pasir-pasir atau debu-debu ini, karena terus terang ini sebenarnya udah jadi seminggu yang lalu ya nih reflektornya, dan baru di review sekarang. Tuh seperti ini ya dari depannya. Jadi kurang lebih kalau dilihat dari depan yang ini ya tuh sama ini. Nah, tuh seperti ini sama ya dengan yang ini. Itu ya, karena dia menggunakan metode lubang 38 ya tadi ya. Itu ya. Kalau ini tetap kelihatan permukaannya. Ini lubang 38, ini 37 sih, kalau di sini 37, kalau ini 38, ya beda 1 mili. Oke, demikian hasil penjelasannya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan dalam pemasangannya nanti ya ininya tinggal dipasang aja, nanti tinggal dikasih option mau dilem dari saya atau mau dilem di sana ya. Ini kan bawaan dari bawaan dari Narita, dia nggak ada lemnya tuh, bagian sininya nggak ada lemnya, jadi emang kagak dapat lem dari Naritanya, nanti dilem ulang karena dia modelnya model apa bilangnya knockdown gitu ya. Ini tinggal di tuh diginiin dia udah langsung masuk, udah selesai. Nah, tapi kalau belum dilem ininya goyang tuh, bisa goyang, nanti tinggal dilem bagian belakang seperti ini. Dia nggak bakalan apa sih namanya, mentok ke mika ya. Tuh masih jauh ya, masih ada sekitar 2 cm atau 2 cm lebih tuh. Yang bawah malah lebih dari 3 cm, yang atas 2 cm lah ya. Kelihatan di depannya seperti ini. Oke, cukup sekian ya, terima kasih. Penjelasannya panjang lebar jadinya ya, udah 27 menit lebih. Ini bukanya enak, tinggal dicongkel pakai obeng. Oh ini ada lem nih, obeng minus ya, pakai obeng minus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.